Bab 211. Sudah makan. Setelah berlari liar selama beberapa jam, warrior yang baru berhenti sekarang. Di dalam gua yang tersembunyi, warrior yang duduk. Dia tidak mengamati pohon buah spiritual es di pusaran pusat energi, melainkan memeluk macan tutul ungu yang sedikit antusias ke hadapannya. Dia berkata serius, "Anak kecil, sebelum melakukan hal semacam ini lain kali, kamu harus mendapatkan persetujuanku, mengerti?" Meski kemampuan macan tutul ungu aneh, dan monster hitam sulit untuk mencelakakannya, warrior yang masih sedikit khawatir, karena si kecil benar-benar bertindak sesuka hati. Jika tidak menjelaskan keseriusan masalah ini dulu, khawatirnya lain kali dia akan berani merebut barang punya alam bangsawan. Macan tutul ungu mengedipkan mata, melihat wajah warrior yang serius. Dia tidak berani bercanda lagi, dan menganggukkan sedikit kepalanya saat ini, tetapi di mata pintar itu, ada sedikit kesan sedih. Melihat ini, warrior yang menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya dan mengusap kepala kecil macan tutul ungu, dan kemudian berkata dengan lembut, "Anak kecil, meskipun harta karun itu menggoda, tetapi dibandingkan dengan kamu, harta karun itu hanyalah tumpukan sampah di mataku. Lain kali kamu mau rampas, tanya aku dulu, oke?" Macan tutul ungu mengulurkan kaki kecilnya dan menyentuh pipi warrior yang, lalu menganggukkan kepala kecilnya. Setelah melihat ini, warrior yang merasa lega, matanya sedikit tertutup, pikirannya meresap ke dalam tubuhnya, dia memeriksa pohon buah spiritual es. Saat melihat keadaan di dalam pusaran pusat energi kecil itu, warrior yang tiba-tiba membuka matanya, dan matanya penuh keheranan, karena di kolam energi hitam itu, selain pohon buah spiritual es, ada pohon lain yang lebih bagus daripada pohon buah spiritual es. Pohonnya sedikit lebih kecil, pohon itu bahkan menghasilkan belasan buah seukuran kepalan tangan. "Anak kecil, apa itu?" Warrior yang memandang macan tutul ungu di depannya, dan berkata dengan heran. Macan tutul ungu memberi isyarat dengan cakar kecil. Segera, warrior yang mengerti bahwa pohon itu sebenarnya adalah buah merah yang dilemparkan si kecil ke dalam kolam energi hitam, tetapi warrior yang tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat ini, buah merah itu berubah menjadi pohon besar, dan ada begitu banyak buah merah berkilauan di pohon. Pusaran pusat energi dirinya ternyata memiliki efek ini. Warrior yang menekan kegembiraan dan keterkejutan di hatinya, dan pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya lagi. Pada saat ini, 7 monster hitam level pemenang di pusaran pusat energi semuanya mengelilingi kedua pohon di kolam energi hitam, dengan mata sebesar kepalan tangan menatap lapar ke kolam energi hitam. Tapi, tidak ada satupun yang berani menyentuh buah-buahan itu tanpa izin. Jelas, si kecil masih sangat disegani para monster hitam ini. Warrior yang mengarahkan pandangannya ke buah spiritual es. 5 buah spiritual es sedikit lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa. Warrior yang menemukan bahwa di permukaan kulit buah spiritual es, ada garis putih yang menyerupai meridian tubuh manusia, dan garis-garis ini bahkan bisa bergerak, seperti cacing-cacing kecil. Warrior yang membuka matanya dan terdiam untuk waktu yang lama. Dengan gerakan pergelangan tangannya, buah spiritual es muncul di tangannya. Begitu menyentuh tangan, warrior yang merasakan hawa dingin di telapak tangannya, dan hawa dingin menyebar dari telapak tangan ke seluruh tubuhnya. Sentuhan kejutan melintas di mata warrior yang, dan dia buru-buru mengedarkan energi hitam di tubuhnya, menghilangkan rasa dingin. Melihat buah spiritual es di tangannya, warrior yang akhirnya tahu mengapa Narya Leng menginginkan buah spiritual es ini. Narya Leng mempraktikkan teknik atribut es, yaitu energi air dalam 5 elemen energi hitam,
buah spiritual es seharusnya sangat bermanfaat baginya. Tapi apa sebenarnya fungsi buah spiritual es ini? Inilah yang warrior yang tidak mengerti saat ini. Pada saat ini, macan tutul ungu tiba-tiba melambaikan kaki kecilnya, dan buah spiritual es di tangan warrior yang muncul di cakarnya, dan kemudian sosoknya melintas, dan datang ke warrior yang dengan dua cakar kecil memegang buah spiritual es dan disodorkan ke mulut warrior yang. Jelas, dia meminta warrior yang untuk makan dengan cepat. Melihat macan tutul ungu dan buah spiritual es di depannya, warrior yang mengerutkan bibirnya, lalu bertanya, "Ini, bisakah aku benar-benar memakannya?" Si kecil sangat bisa diandalkan dalam banyak hal, tapi terkadang tidak bisa diandalkan, seperti terakhir kali di dasar lembah penghancur jiwa, buah albasia yang diberikan dia kepadanya dan Sheila King. Macan tutul ungu menganggukkan kepala kecilnya, lalu cakar kecil itu memegang buah spiritual es dan memberikannya ke mulut warrior yang. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku benar-benar makan, ya." Pada saat ini, wajah macan tutul ungu melotot, jelas dia sedikit tidak sabar. Setelah melihat ini, warrior yang tidak berani menunda, membuka mulutnya, menggigit buah spiritual es, dan kemudian menelannya langsung. Adem sekali, inilah yang dirasakan warrior yang saat ini, rasanya enak, warrior yang menggigit lagi. Dan tak lama kemudian, buah spiritual es masuk ke perut warrior yang. Setelah memakan buah spiritual es, warrior yang hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, mata warrior yang melebar, dan tangannya dengan cepat menutupi perutnya. Pada saat ini, rambut warrior yang membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, dahi, alis, mata, mulut warrior yang. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, seluruh orang warrior yang membeku. Macan tutul ungu di samping berkedip matanya, sosoknya berkilat, dan dia langsung masuk ke dalam pusaran energi warrior yang. Tentu saja warrior yang tidak mati saat ini, meskipun dia tidak mati, dia hampir mati juga. Setelah dibekukan oleh es, warrior yang ngeri mengetahui bahwa dia tidak bisa menggerakkan energi hitam di tubuhnya, bahkan jiwa pedangnya pun tidak bisa digunakan. Intinya, saat ini dia tiada bedanya dengan orang biasa, jika hanya begitu saja masih tidak masalah, tapi dia juga menemukan bahwa rasa dingin yang dalam mengikis sel dan jaringan tubuhnya. Setelah mengetahui hal ini, kepanikan menyebar dengan cepat dari lubuk hati warrior yang. Tubuh fisiknya sebanding dengan keberadaan monster hitam level pemenang, tapi sekarang dia tidak bisa menahan rasa dingin ini. Yang terpenting adalah energi hitam dia saat ini tidak bisa bekerja, bahkan jiwa pedang pun tidak bisa. Makhluk kecil, kamu menipuku lagi. Pada saat ini, warrior yang meratap dalam hatinya. Rasa dingin yang menusuk tulang tidak berakhir karena ratapan warrior yang. Tidak hanya itu, tetapi menjadi semakin dingin. Es di permukaan tubuh warrior yang semakin tebal. Tidak hanya itu, bahkan tanah di mana warrior yang duduk dipadatkan menjadi es, dan es masih menyebar di sekitar gua. Jika warrior yang melihat ke dalam saat ini, dia akan menemukan bahwa pembuluh darah dan meridian di tubuhnya telah dibekukan oleh hawa dingin, artinya, vitalitas warrior yang mulai perlahan menghilang saat ini. Tetapi warrior yang tidak berdaya sama sekali saat ini, tidak. Harus dikatakan bahwa ada cara lain, dan itu adalah menghubungi si kecil, tetapi saat ini tidak tahu mengapa si kecil mengabaikan panggilannya, hanya bersembunyi di kolam energi hitam berwarna emas. Perlahan-lahan, kesadaran warrior yang mulai kabur, dan baru pada saat itulah dia memahami sebuah kebenaran, yaitu, buah spiritual level bawaan tidak bisa dimakan sembarangan.
Segera, hawa dingin menyerbu pusaran pusat energi warrior yang, dan tepat saat hawa dingin memasuki pusaran pusat energi warrior yang, tiba-tiba, kolam energi hitam di pusaran pusat energi warrior yang tiba-tiba mendidih, dan seketika itu juga energi hitam berwarna emas di kolam itu seperti meledak, meluap dari kolam energi hitam. Ketika hawa dingin ini bertemu dengan kolam energi hitam berwarna emas, rasa dingin itu menghilang dalam sekejap. Kolam energi hitam berwarna emas mengikuti pusat energi warrior yang dan mengalir dengan cepat menuju meridian bekunya, pembuluh dan meridian yang dilewati oleh energi hitam berwarna emas warrior yang langsung kembali normal, dan pada saat yang sama, es batu di tubuh warrior yang perlahan mencair. 1/4 jam kemudian, bang! Pecahan es terdengar di gua, dan warrior yang terbungkus es keluar dari es. Dengan pecahnya es, ada juga serpihan pakaian warrior yang di mana-mana. Pada saat yang sama, energi hitam berwarna emas yang mengalir melalui meridian warrior yang mengalir menuju pusaran pusat energi dalam sekejap, kurang dari satu tarikan napas. Energi hitam berwarna emas pun kembali ke kolam energi hitam berwarna emas di pusaran pusat energi, termasuk energi hitam berwarna emas di area kemaluan warrior yang. Pada saat tertentu, warrior yang membuka matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Ada sedikit kebingungan di wajah warrior yang, dan dia berbisik, "Aku benar-benar naik level 3 tingkat sekaligus." Itu benar. Kali ini warrior yang sudah alam bawaan tingkat ke-6. Adapun mengapa, warrior yang tidak begitu memahaminya, tiba-tiba warrior yang memikirkan kata-kata Narya Leng, ambil 1, itu setara dengan 10 tahun kultivasi keras. Apakah ini efek dari buah spiritual es ini? Tetapi jika itu adalah 10 tahun kultivasi keras, tidak mungkin hanya naik 3 tingkat saja, kan? Tiba-tiba, warrior yang sepertinya merasakan sesuatu, dan melihat ke bagian bawah ke tubuhnya. Ketika dia melihat tubuhnya, warrior yang tertegun. Bersambung.